Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama yang harus paling diutamakan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam mari kita junjungkan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan menyampaikan khotbah yang berjudul sabar. Apa sabar itu? Sabar adalah menahan hawa nafsu dari segala apapun yang menyebabkan kita tidak sabar. Contoh tidak sabar, ketika kita diuji oleh Allah, kenapa kita harus marah? Kenapa harus marah? Kita harus sabar, harus ikhlas, harus tawakal. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu dengan orang-orangnya sabar. Di sini saya akan mengasih tiga contoh sabar. 1. Sabar terhadap hawa nafsu. 2. Sabar terhadap orang lain. 3. Sabar terhadap musibah. 1. Sabar terhadap hawa nafsu. Sabar terhadap hawa nafsu, misalkan contohnya kita lagi bulan Ramadan. Lagi bulan Ramadan itu misalnya kan ada siaran TV gitu kan, lagi nonton TV, misalkan ada iklan mie lewat, iklan nasi goreng misalkan lewat. Nah, waktu iklan minuman itu misalkan tuh untuk di sini tuh haus, dan kerasanya tuh haus di sini tuh. Nah, kita tuh misalkan udah keingat ya, astagfirullahaladzim, ini tuh lagi puasa gitu kan. Kita tuh harus menahan diri dari semua itu, dari semua apapun yang ada di depan kita maupun ada yang kita lihat. Itu harus sabar dalam sabar menghadapi hawa nafsu. Terus yang kedua, sabar terhadap orang lain. Misalkan contohnya itu sabar terhadap orang lain, ketika kita sabar ketika orang lain kita menjahili kita, ketika orang lain itu benci, tidak suka sama kita. Nah, ketika orang lain itu membicarakan kita dari belakang, nah kita itu harus sabar. Misalkan orang lain itu misalkan misalkan orang lain itu lagi membicarakan kita dari belakang. Nah, kita itu harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena orang lain itu membicarakan kita dari belakang. Nah, pahalanya tuh nanti mengalir ke kita, dosa kita mengalir ke orang lain. Jadi kenapa kita harus marah gitu? Harus bersyukur kita masih ada orang lain gitu kan, yang masih itu kepada kita. Nah, sabar orang lain juga. Misalkan kita lagi di kelas, mau dimanapun, misalkan kita di kelas, masuk kita ke kelas, ada tip X di meja kita, dikerjain sama teman kita, duduk kita di situ. Nah, kita itu di situ tuh harus sabar. Misalkan kita jajan ke kantin, misalkan kalau di sekolah, jalan, itu putih belakang, kata orang lain. Nah, kita di situ tuh harus sabar gitu kan. Kalau misalkan kita di rumah, dekat rumah, sekolah dekat rumah, pulang dulu ke rumah, ganti celana. Nah, misalkan udah ganti celana kan aman, nggak diketahuan lagi. Nah, ketika kalau teman
ketika kita kan bisa ada mau niatan mau jalin lagi gitu kan, jangan, itu mah malah kita dendam gitu kan. Kalau sabar itu diemin aja, diemin. Tapi kalau diemin terus jangan, itu haruslah kita sekali-sekali lawan gitu kan. Nah, yang ketiga, sabar terhadap musibah. Sabar terhadap musibah itu apa? Ketika kita diberikan ujian, cobaan, ketika kita diberikan cobaan oleh Allah, kita diberi ujian, kita diberi sakit, itu kita harus syukuri, jalani. Karena misalkan kita dikasih lagi sakit gitu kan, sakit parah, itu kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih sayang kepada kita gitu kan. Nah, di situ kita tahu maka sabar itu adalah pahala yang besar gitu kan. Pahala yang besar tapi susah juga dijalanin gitu kan. Suka kebawa mulu emosi gitu kan. Nah, di sini cukup sekian, dan kesimpulannya adalah marilah kita sabar, dan sebentar lagi bulan Ramadan. Marilah kita sabar dari apa hawa nafsu, dari orang lain yang membicarakan kita, dari apa lagi dari musibah. Nah, kita harus sabar juga. Sekarang mendekati bulan Ramadan, nah, kita harus menjaga hawa nafsu juga, mensucikan diri dari semua, dan semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.